wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 7 Merangin, dan selanjutnya yang kami hormati Ibu Sri Winani SPD GR selaku pengajar praktik dalam Guru Penggerak Kabupaten Merangin. Yang kami hormati Ibu Guru SMP Negeri 7 Merangin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat atau gedung multimedia SMP Negeri 7 Merangin dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selanjutnya salawat berkah salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat limpahan beliau kita dapat sama-sama menikmati pada masa sekarang ini, dan insya Allah kita sama-sama mengharapkan sempatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankanlah saya selaku pemandu acara pada kesempatan pagi hari ini dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan pendampingan individu aksi nyata guru penggerak, dalam hal ini yaitu Bapak Rahmati Kinur Hadi SP Angkatan ke-10 Kabupaten Merangin, diawali dengan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Akmal SPD. Kepada Bapak Akmal disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah ya Sayyidina siratal mustaqim sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Hamid Hamid dan Amin Hamid Wali Amin Kafi Majidah Ya Rabbana Alhamdulillah wa syukur kama yang bagi jalal jadikan kami Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadajan amrullah wa tabarakana min tabarakana ma'asumah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa Allahumma halim alaina fi syai'in al-maut wa anzalna lana wa qad hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala SMP Negeri 7 Merangin kepada Bapak Kasbar SIPN disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma yang saya hormati Ibu Sri Winani SPD GR pengajar praktik guru penggerak, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 7 Merangin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pagi ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan kegiatan kita sebagaimana biasanya. Berikutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa
Selaku kepala sekolah SMP Negeri 7 Merangin, tentu saya menyambut gembira dan senang hati karena kegiatan guru penggerak yang dilaksanakan di SMP Negeri 7 Merangin ini tentu berdampak amat positif terhadap sekolah. Dalam setiap kegiatan yang diadakan si calon guru penggerak selaku kepala sekolah akan tetap selalu mendukung apapun bentuk kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak, terutama pada hari ini Pak Rahmat Cici Nur Hadi selaku calon guru penggerak di SMP Negeri 7 Merangin. Saya sebagai kepala sekolah sangat mensupport, sangat bangga dan berterima kasih atas semangatnya untuk menjadi inspirator, menjadi inovator, menjadi pemimpin perubahan di masa depan, di mana ini akan berdampak sangat baik terhadap sekolah kita ke depannya. Dengan kehadiran guru-guru yang sudah lulus, guru penggerak 3 orang, calon guru penggerak 1 lagi 4 orang, mudah-mudahan SMP Negeri 7 Merangin ke depan bisa lebih baik lagi sesuai dengan visi misi dari guru penggerak, membawa kemajuan terhadap dunia pendidikan khususnya di SMP Negeri 7 Merangin. Semoga Allah selalu melancarkan, selalu memberikan ridhonya kepada guru penggerak yang ada di sini, khususnya dan umumnya guru penggerak yang ada di Kabupaten Merangin. Tergerak dan menggerakkan, ini moto yang sangat baik sekali dan bagus. Ya, mudah-mudahan guru-guru saya yang lain yang belum mengikuti calon guru penggerak kedepannya bisa mengikuti, dan saya mendukung dan berdoakan agar banyak guru penggerak yang ada di SMP Negeri 7 Merangin. Silakan lakukan kegiatan. Pokoknya setelah kepala sekolah, saya akan sangat mendukung sekali apapun bentuk kegiatan dari kegiatan guru penggerak ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Kepala SMP Negeri 7 Merangin. Selanjutnya sambutan Ibu Pengajar Praktik Guru Penggerak Kabupaten Merangin kepada Ibu Sri Winarti SPDGR, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Merangin, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 11 SMP Negeri 7 Merangin, dan yang selalu saya banggakan CGP saya Angkatan 10 Pak Rahmat Cici Nur Hadi SP. Puji syukur kepada Allah SWT yang memberikan rahmat nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan multimedia SMP Negeri 7 Merangin dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semua yang berada di sini, saya di sini selaku pengajar praktik, yaitu melakukan pendampingan individu 2, yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Dan diskusi ini nanti akan dipimpin oleh Pak Rahmat Cici Nur Hadi selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Merangin. Yang akan disampaikan antara lain pengantar tujuan diskusi, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Itu adalah runtutan diskusi yang akan dilakukan oleh Pak Rahmat Cici Nur Hadi. Berikutnya, Bapak Ibu semuanya
merumuskan visi tentu kita melihat aset di mana SMP Negeri 7 Merangin ini banyak memiliki aset seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, yaitu sudah ada 3 guru penggerak dan nanti disusul oleh Pak Rahmat Jiji Nur Hadi yang sebentar lagi kurang lebih 5 bulan lagi baru selesai. Dan di sini potensi yang mereka miliki itu pun sangat bagus. Pak Rahmat Jiji selaku Wakil Kesiswaan beserta Ketua Komunitas sudah guru penggerak, Ibu Neni Ratna Nitya selaku Wakil Kurikulum sudah guru penggerak, Ibu Yuanita Christine selaku Pembina OSIS sudah guru penggerak, Pak Akmal SPDI sebagai Pembina Pramuka sudah guru penggerak. Tentu itu memiliki potensi aset yang sangat bagus untuk SMP Negeri 7 Merangin dalam mengikuti pembelajaran kurikulum merdeka ini yang sekarang namanya Kurnas ya, kurikulum nasional. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti guru penggerak, kalau nggak salah Juni akhir itu akan ada pembukaan lagi pada angkatan 12. Silakan Bapak Ibu yang berminat untuk ikutnya. Selanjutnya saya selaku pengajar praktik, diskusi ini nanti dipimpin oleh Pak Rahmat Jiji Nur Hadi. Dari saya cukup sekian saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan kepada Ibu Sri Wina selaku pengajar praktik guru penggerak di Kabupaten Merangin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu kita akan memasuki pada acara inti di mana diskusi visi guru penggerak angkatan 10 yang secara langsung akan dipandu oleh Bapak Rahmat Jiji Nur Hadi SP, yaitu selaku CGP angkatan 10 Kabupaten Merangin. Kepada Bapak Rahmat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sri Winarni SPD GM selaku pengajar praktik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Merangin, Bapak Kasper SIPMM, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 7 Merangin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan berkumpul dalam acara yaitu mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan di SMP Negeri 7 Merangin. Salawat serta salam marilah kita persembahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudi hadir dalam acara saya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian menjadikan berkah bagi kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan atau juga memfasilitasi dalam acara yaitu tentang visi dan perubahan prakarsa yang berada di SMP Negeri 7 Merangin. Namun sebelumnya saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia.
aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Miliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Miliep itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebes, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan lagi, yaitu mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan yang ini berkaitan dengan tugas saya sebagai pendampingan individu 2. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke visi, kita ingin tahu filosofi pendidikan menurut Kahadi atau Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita di sini sebagai guru dituntut untuk menuntut supaya anak ini nantinya yang dari yang tidak bisa menjadi bisa, dan dari yang bisa menjadi lebih bisa. Nah, tugas kita adalah apa? Ketika pada saat proses pembelajaran, kita harus berpihak kepada murid. Kita harus tahu latar belakang murid. Kita harus tahu kebutuhan apa saja yang diinginkan oleh murid tersebut. Baik, selanjutnya visi. Ya.
Kita sering mendengar kata-kata visi. Nah, visi itu adalah impian. Jadi setiap bapak ibu guru pasti akan mempunyai impian, kemudian mempunyai harapan dan cita-cita yang ingin diwujudkan. Jadi kita punya mimpi, mimpi apa yang harus kita wujudkan dan bagaimana cara mewujudkan tersebut. Nah, mimpi ini harus kita kaitkan dengan siswa. Karena apa? Kita profesi sebagai guru, tentunya kita akan berpihak kepada siswa yang akan kita didik. Nah, tentunya nanti di dalam kita mengharapkan supaya visi kita ini tercapai dan juga berpihak kepada murid, maka nanti setiap guru nanti akan membuat suatu jawaban yang akan diberikan yang berada di PPT tersebut. Nah, visi itu tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila. Bisa kita kaitkan secara keseluruhan ataupun hanya satu saja. Tapi yang lebih bagus itu adalah keseluruhan. Nah, di sini kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 ranah. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, itu yang kita inginkan. Kemudian nanti akan kita bahas tentang visi tersebut. Nah, kemudian yang kedua apa? Tentang kebinekaan global. Yang ketiga tentang bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, dari keenam inilah itu nanti akan kita buat suatu visi kita. Jadi kita berpedoman kepada isi daripada profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana nilai guru penggerak? Ya. Nilai guru penggerak itu ada 5. Dan saya yakin sebenarnya di sini yang belum atau melaksanakan sebagai guru penggerak, saya yakin sudah mempunyai nilai-nilai, cuman belum saja mengikuti pendidikannya. Nah, guru penggerak itu diharapkan yang pertama adalah mandiri, tidak tergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugasnya dengan secara baik. Kemudian yang kedua itu adalah reflektif, melakukan refleksi ya terhadap praktek, entah itu ketika kita mengajar, entah itu tingkah laku kita ya dan lain sebagainya. Nah, reflektif inilah kunci utama sebenarnya. Jadi kita bisa mengukur seberapa jauh kemampuan kita, seberapa jauh kelemahan kita. Kita harus merefleksikan diri. Dan ini sangatlah penting. Karena ketika kita tidak memandang diri sendiri, kita hanya memandang orang lain, maka nanti yang timbul adalah hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif. Jadi kita sebagai guru harus mampu bekerja sama. Bekerja sama dalam bidang hal-hal yang baik. Nah, seperti ini ya, saya sudah ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Ibu PP, kepada Pak Kepala Sekolah. Disinilah kita berkolaboratif, bekerja sama di dalam apa? Di dalam untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diemban oleh seorang CGP. Kemudian yang keempat itu adalah berpihak pada murid. Tadi dari awal sudah saya utarakan bahwasanya visi itu harus mengarah berpihak kepada murid. Nah, berpihak kepada murid ini untuk apa? Untuk kepentingan ya, dan kemajuan baik untuk siswanya maupun untuk sekolahnya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah inovatif. Nah, inovatif itu mempunyai pengertian harus mempunyai ide-ide atau gagasan-gagasan yang dapat mengembangkan sekolah tersebut ke arah yang lebih maju. Nah, inovatif ini tentunya butuh dukungan dari guru ke murid. Ya, selanjutnya adalah peran guru penggerak.
Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga yang belum mengikuti sudah mempunyai peran di sini, ya. Ini mungkin saya hanya selangkah saja lebih maju dikarenakan saya mengikuti. Namun kalau kompetensi, ya mungkin Bapak Ibu sekalian tidak kalah dengan guru-guru penggerak. Nah, peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Setidaknya kita harus jadi pemimpin pembelajaran yang berada di lingkup yang kecil, yaitu di kelas. Kita harus dapat menguasai kelas. Kemudian kita harus dapat mengadakan pembelajaran itu yang menyenangkan. Kemudian yang kedua itu adalah menggerakkan komunitas praktisi. Seperti kita ketahui di sekolah kita sudah ada Kombel, komunitas belajar. Nah, Kombel ini bagaimana caranya supaya tidak tidur, ada kegiatan. Nah, kita harus menggerakkan, yaitu secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah menjadi coach bagi guru lain. Nah, coach di sini itu adalah sebagai konsultasi, ya. Jadi misalkan ada guru kita yang mempunyai kendala tentang pembelajaran, kita harus bisa berkonsultasi secara baik, kemudian bisa mengarahkannya bagaimana cara pengajaran itu dengan baik dan lain sebagainya. Yang keempat adalah mendorong kolaborasi antar guru. Kolaborasi itu adalah bekerja sama. Bagaimana kita harus bekerja sama? Kalau kita punya kompetensi yang kecil, namun kalau digabungkan antar sesama guru, potensi kita akan menjadi besar. Dan potensi inilah yang akan memajukan siswa dan sekolah kita. Nah, potensi ini harus kita jadikan satu. Misalkan ini, Pak Ukus potensinya di bidang puisi. Kemudian Bu Dede potensinya di bidang keagamaan. Nah, kalau kita jadikan satu, itu ilmu itu akan menjadi lebih bermanfaat lagi. Gitu. Nah, kemudian yang kelima itu adalah mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Nah, kita harus dapat mengarahkan peserta didik kita bisa menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Dengan cara apa? Dengan cara mengajar, mendidik, ya, dan juga memberikan contoh-contoh tauladan bagi peserta didik kita. Ya, selanjutnya adalah paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi di sekolah. Nah, tadi sudah diutarakan oleh Bu Sri Winarni selaku PP bahwa kita punya aset apa sih sebenarnya. Nah, aset inilah yang akan kita kembangkan. Misalkan kalau kita sudah punya musola. Nah, musola itu bisa untuk apa? Pertama, bisa untuk sholat berjamaah. Nah, itu kita kembangkan. Bisa untuk sholat duha, bisa untuk ngaji bersama. Nah, itu adalah aset bagi kita. Nah, aset-aset inilah yang harus kita kembangkan. Nah, kemudian di sini ada psikologi. Psikologi itu mengenai kejiwaan kita. Kalau jiwa kita baik, ya, berpikir selalu positif terhadap guru lain, maka sekolah kita akan maju. Kita akan bekerja sama di situ. Namun kalau ada psikologi yang tidak baik, ya tentu sekolah kita nggak akan maju. Nah, kunci utamanya di mana? Kunci utamanya adalah di kolaboratif ini tadi. Ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Nah, pertanyaan di sinilah nanti yang akan Bapak Ibu guru tulis, kemudian yang akan Bapak Ibu selesaikan. Nah, di sini saya hanya untuk memandu saja. Pertanyaannya ada 6. Nanti secara runut saja satu persatu kita menggunakan kertas nanti ditulis. Kemudian nanti Bapak Ibu nanti bisa membacakan. Kemudian minta tolong kepada Bu Mita untuk sekaligus untuk menulisnya. Ya.
Nah, di sini ada tentang imajiku, ya, tentang murid di masa depan. Ya, imajiku itu adalah angan-angan kita bersama. Ya, tadi kita sudah mendengarkan tentang penyampaian kata-kata pengertian visi, ya, sejenis dengan mimpi yang sama. Jadi kita memimpikan apa di situ nanti. Nah, yang pertama itu pertanyaannya adalah kita memimpikan murid-murid yang, ya, di sini ada kata-kata titik-titik, ya, kalimat umpan. Nah, ini adalah tugas daripada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak Uus, minta tolong untuk membantu saya untuk memberikan kertas. Baik Bapak Ibu sekalian, yang akan kita jawab adalah yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nanti setelah itu dibacakan, nanti biar Bu Mika yang menuliskan. Setelah itu baru ditempelkan di kertas yang berada di belakang Bapak Ibu sekalian. Silakan ditulis dulu Bapak Ibu. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ditulis dulu namanya, baru nanti ya ditulis namanya, nanti akan ditulis sama Bu Mita juga. Semuanya. Satu dulu, ya, yang satu dulu ya, nomor satu dulu. Kita memimpikan murid yang, ya, menurut Bapak itu, ya apa begitu, ya. Dibacakan dulu, nanti kita langsung ketik. Ya, nanti begitu kita selesai sudah. Ya. Bu, kita siap untuk mengetik mulai dari Bapak Kepala Sekolahnya kita, ya. Untuk kalimat tidak harus panjang-panjang, ya. Yang penting mudah dimengerti dan maknanya dapat dipahami. Siap Bu Mita? Kita memimpikan murid-murid yang berilmu, beranak, berintak, dan menguasai ilmu, menguasai teknologi. Terima kasih Pak. Baik, dari saya memimpikan siswa atau murid yang berhati dan berpikir kritis. Terima kasih Bapak. Dari saya Pak, memimpikan murid yang bisa memiliki karakter mulia dan berprestasi. Kalau saya berkeinginan murid yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kalau dari saya, kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan membanggakan nama sekolah. Saya memimpikan siswa yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan dan teknologi, juga cinta dengan lingkungan. Saya memimpikan murid yang beriman bertakwa dan berilmu pengetahuan
teknologi, serta berakhlak mulia. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau sudah bisa langsung ditempelkan di kertas di belakang. Ya. Sesuaikan dengan pertanyaan. Menurut saya kita memperhatikan murid-murid yang beriman, berakhlak dan sopan santun. Baik, di sini saya pribadi memimpikan bahwa murid-murid kita yaitu murid yang kreatif dan berpikir kritis. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk yang selanjutnya. Kita percaya bahwa murid adalah, pertanyaan yang kedua ya, kita percaya bahwa murid adalah, ya silakan Bapak Ibu. Oh, sekali pagi lah, kasih jadi 7 berapa? Nah, bolak-balik lagi ya. Ambil apa? Warna-warni Pak. Iya warna-warni. Ini mana? Itu cuma satu. Untuk pertanyaan yang kedua saya ulang lagi, kita percaya bahwa murid adalah, silakan Bapak Ibu isi. Langsung ditempel. Nomor surat untuk surat permintaan pelaksanaan tugas surat permintaan dari depan nomornya di sana. Kalau sudah Bapak Ibu bisa dibacakan sekaligus notulennya untuk mengetik. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang terus berkembang akhlaknya, pengetahuannya, yang bisa dikembangkan untuk kemajuan zaman. Yang pastinya kita percaya bahwa murid-murid di SMP 7 kita ini sangat memiliki potensi yang luar biasa yang bisa kita tuntut ke arah yang lebih baik. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki potensi yang berbeda-beda. Kita percaya bahwa murid adalah masa depan kita semua untuk negara ini yang akan berkembang. Kita percaya bahwa murid adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik dan memiliki kelebihan yang berbeda-beda.
kita percaya bahwa murid adalah mempunyai kemampuan serta unik dalam mencapai kompetensi. Kita percaya bahwa murid adalah insan yang mampu mengembangkan potensi dirinya terhadap perkembangan minat dan bakatnya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua sudah selesai. Mohon maaf, Bapak Ibu bisa ditempelkan. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, kita itu guru ya. Di sekolah kita mengutamakan ya titik-titik. Di situ kita itu sebagai guru, boleh sebagai manajer atau seperti bapak kepala sekolah. Saya ulang lagi ya untuk pertanyaannya. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Silakan Bapak Ibu yang sudah nanti bisa langsung membacakan hasilnya. Ya, silakan Pak Ahmad. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan saya pribadi pembelajaran yang kreatif dan inovatif dan menanamkan karakter kepada peserta didik. Terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan adab di atas ilmu. Yang kedua, mengembangkan karakter dan ilmu pengetahuan. Yang sudah itu Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan belajar dan minat bakat serta potensi yang dimiliki murid. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan belajar dan rasa kekeluargaan sehingga potensi murid bisa berkembang. Terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan kekompakan, kebersamaan dalam mencapai impian. Di sekolah kita mengutamakan yaitu disiplin, saling menghargai dan kenyamanan bagi setiap warganya. Terima kasih. Sudah tertulis itu kita? Sudah. Baik, silakan ditempelkan itu supaya nanti tidak salah. Nanti kalau langsung menempelkan semua nanti ada yang salah posisi. Karena di situ ada pertanyaan, kemudian beserta jawabannya yang pas. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa di sekolah kita ya, murid di sekolah sadar betul bahwa
Sudah? Nah, Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, murid di sekolah sadar betul bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan bagi mereka. Terima kasih. Murid di sekolah sadar betul bahwa mereka butuh bimbingan dan tuntunan serta didikan dari guru. Paulus belum? Ya, punya ini silakan. Di sekolah murid sadar bahwa mereka memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Ya, terima kasih. Paulus. murid di sekolah sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat pengembangan potensinya serta bertambahnya wawasan untuk masa depan. Ini sudah. Murid di sekolah sadar betul bahwa dirinya dididik untuk menjadi siswa yang cerdas, berkarakter dan berakhlak mulia. Ulangi. Murid di sekolah sadar betul bahwa belajar sangat penting bagi masa depannya serta akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Murid di sekolah sadar betul bahwa mereka mendapatkan bimbingan dalam belajar. Ada yang belum? Sudah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik ya. Kita warga di sekolah, karena guru adalah bagian warga di sekolah ya. Yakin untuk ya, silakan diisi kembali. Silakan Bapak. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat melakukan hal-hal yang berguna untuk kebutuhan siswa di masa depan. Pada pertanyaan selanjutnya yaitu kita warga sekolah ini yakin untuk menuntun murid mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Pertanyaan sudah selesai ya, Bu Dede. Memberikan ilmu dan mendukung minat dan bakat siswa. Bu Neni. Kita warga di sekolah ini yakin untuk meningkatkan potensi murid demi masa depan mereka. Kita warga sekolah yakin bahwa bisa membimbing murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing dan memberikan ilmu kepada siswa untuk masa depan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan hal-hal positif terhadap karakter yang dimiliki oleh siswa. Positif terhadap karakter yang dimiliki siswa. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir. Nanti setelah itu baru dapat kita simpulkan ya, visi yang akan kita peroleh. Itu ya Bu Min ya.
Pertanyaan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa silakan di sini. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa warga itu bisa jadi orang tua siswa kita, ya, keluarga juga. Jadi semua yang berada ruang lingkup di sekolahan, ya, kepala sekolah, guru, wali murid itu adalah bagian dari warga. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan amat penting untuk masa depan. Ada lagi? Ya, bisa. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa tujuan pembelajaran akan tercapai dengan kolaborasi yang baik. Bu Neni. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah proses yang sangat penting dalam pengembangan potensi murid. Terus bisa. Bentar lagi ya. Mas, ada. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kolaborasi sangat diutamakan dalam meningkatkan kinerja. Kita dan warga di sekolah paham bahwa perkembangan dan potensi akan berkembang jika kerjasama terjadi dengan baik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa masyarakat ini sangat penting dan hubungan dengan masyarakatnya nanti. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa belajar sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Bu Fitri. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu nomor satu. Dikit. Boleh nanti setelah selesai ditempel. Ya. Bahwa nasib itu tidak sama. Terakhir di anu nih, yang terakhir di kolom ke-5 kalah kan. Baik Bapak Ibu sekalian, dari ke-6 pertanyaan tersebut maka kita akan dapat merumuskan visi yang kita inginkan. Nah, inilah kekuatan sebetulnya yang kita miliki, ya, dari gabungan visi-visi dari Bapak Ibu sekalian, kemudian kita gabungkan menjadi kata-kata yang pas, sehingga nantinya visi ini bisa kita setujui bersama, ya. Kalau ini dalam lingkup bukan untuk merubah visi sekolahan, namun kalau misalkan visi sekolah kita sudah tertinggal, bisa kita merubahnya. Dan ini perubahan seperti ini ya butuh proses tentunya, ya. Dan Bapak Ibu guru sekalianlah yang akan menentukan visi daripada sekolah kita ini. Nah, setelah Bapak Ibu menjawab dari ke-6 pertanyaan
pertanyaan tersebut, maka dapat kita simpulkan Bu Mita yang berkaitan dengan apa saja kira-kira. Iya. Ya, bisa Bu Mita, silakan di. Hasil dari jawaban pertanyaan dari Bapak Ibu tadi. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang di sini rata-rata menjawab berakhlak mulia, kemudian memiliki karakter cerdas dan bisa membanggakan nama sekolah serta memiliki sopan santun. Berarti dari yang sebanyak itu yang banyak kata-katanya adalah kata-kata mulia. Mulia itu yang dipakai. Tulis itu. Di lembar lain kita nggak apa-apa nanti langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Bukan ditulis dulu. Tadi kan sudah dapat berapa? Ya, Kertas baru. kertas baru tulis berapa miliar baru kita. Mulia masuk karakter Pak. Di kertas baru. Kontrol kan langsung. Kalau mau karakter kan? Ayo. Kan kalau alatnya Masuk berapa miliar? Nah, terus yang pertanyaan kedua masuk. pertanyaan kedua. Maksudnya kata-kata yang paling banyak di situ itu yang digunakan. Baik, untuk selanjutnya itu kita percaya bahwa murid adalah rata-rata menjawab manusia yang memiliki potensi yang berbeda-beda, kemudian memiliki kemampuan yang unik dan bisa mengembangkan minat dan bakat. Kemampuannya unik. Kira-kira kata-kata yang kita gunakan apa Bapak Ibu? Baru tak baca. Oh, kembali. Kata-kata tentang kemampuan ya. Iya, Kemampuan yang berbeda-beda. kemampuan yang berbeda-beda. Bisa menjadi potensi atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Itu ada potensi yang berbeda-beda. Pertama berakhlak mulia, kemudian kan nanti bisa kita gabungkan sehingga kata-kata tersebut menjadi sekumpulan daripada yang kita inginkan, visi yang kita inginkan. Minat bakat. Minat bakat. Minat bakat. Jadi berakhlak mulia, minat dan bakat itu ya. Bakat. Minat dan bakat. Untuk selanjutnya itu pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan agar di atas ilmu, kemudian bisa mengembangkan karakter, memiliki pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta mengutamakan kenyamanan dan kekeluargaan di lingkungan sekolah. Itu ada kata-kata disiplin di situ. Dari disiplin. Karena yang lain sudah ada semua. Berarti ada, kalau berkaitan sama adat kan sudah di berapa kuliah tadi ya? Iya, disiplin lah. Kreatif, inovatif, ada disiplin juga. Tentu saja ada tiga. Kreatif, inovatif, Disiplin. Lanjut Bu Mita. Nanti kita Kreatif, inovatif. disiplin, kreatif, inovatif, disiplin. Inovatif dulu. Lanjut pertanyaan berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah suatu kebutuhan, kemudian
dirinya dididik untuk menjadi siswa yang cerdas, serta sekolah itu harus menyenangkan untuk menambah ilmu. Ini banyak kosong nih. Berarti menyenangkan. Bukan harus ya. Silakan ditambahkan Bunda. Menyenangkan. Ada tambahan Bapak Ibu? Pertanyaan selanjutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk melakukan hal yang bermanfaat untuk masa depan, kemudian menuntut murid dalam mengembangkan minat bakat, selanjutnya memberikan ilmu dan dukungan, menciptakan sekolah yang menyenangkan, serta memberikan hal positif terhadap karakter siswa. Itu ada pada alam zaman. Nah, tulis itu pada alam zaman. Membimbing murid. Ya, kita ujungnya. Memimpin dengan ketika nama kata-kata ya. Pertanyaan selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kolaborasi itu sangat penting, kemudian pembelajaran adalah proses yang baik untuk mengembangkan bakat murid. Ya, kolaborasi yang Tadi minat dan bakat kan sudah ada ya Pak Man ya, belum ada di situ ya. kolaborasi. Nah, dari kata-kata inilah dibuat sebuah kalimat yang pas sehingga bisa menjadi sebuah visi. Nah, mewujudkan. Bisa baca, bisa ansur, iya. Sehingga bisa menjadi kata apa? Kalimat visi yang enak didengar, enak dibaca, enak berasa, enak terawang, mewujudkan. Balik lagi ke kita. Kalau sekarang itu murid Baik Bapak Ibu sekalian, ya jadi tadi sudah kita sepakati untuk kata-katanya. Cuma ini saya bacakan dulu. Nanti kalau tidak pas, nanti silakan Bapak Ibu koreksi kemudian dibetulkan. Dan ini nanti akan menjadi kata-kata yang supaya sempurna kalau kita baca. Jadi kalau setelah kita lihat bersama, ya untuk visinya mewujudkan murid berakhlak mulia, disiplin, kreatif, inovatif, berkolaborasi, mempunyai minat dan bakat sesuai kodrat alam dan zaman. Gitu kata-katanya. Kalau jadi mungkin ada pembenahan lagi yang lebih sempurna lagi supaya
visi yang kita buat pada hari ini ya kata-katanya mudah dipahami oleh kita semua dan juga oleh siswa, oleh murid dan juga oleh orang tua murid. Ya, saya baca lagi ya. Untuk visinya ya mewujudkan murid berakhlak mulia, disiplin, kreatif, inovatif, berkolaborasi, dan mempunyai minat bakat sesuai kodrat alam dan zaman. Sesuai kodrat alam dan zaman. Ya kira-kira mungkin ada tambahan apa yang kira-kira tidak pas kata-katanya. Pak Ma mungkin mau dibenahi untuk kata-katanya atau sudah pas atau bagaimana untuk kata-katanya? Ya silakan Bu Dianita. Visinya ini kan mewujudkan, beda kata-kata terwujud sama mewujudkan itu. Yang pertama, beda kan maknanya itu apa. Terus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman itu berarti kan kita sebagai guru bukan muridnya. Kan ini kan kita tuh tujuan tadi kan berpihak pada murid, berarti yang kita inginkan tuh murid yang seperti apa. Berarti kan murid kalau sesuai dengan kodrat alam dan zamannya ini berarti kita ini yang menuntun murid itu sesuai dengan kodrat alam. Kita sebagai guru menuntun kodrat alam dan kodrat zamannya. Murid maksudnya sebagai kita ini sebagai guru yang menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, usulannya Pak. Intinya. Usulannya. Berarti kalau kodrat alam dan kodrat zamannya itu kalau bisa dihilangkan. Kemudian kata-kata mewujudkan dan terwujudnya sama mewujudkan. Kalau mewujudkan, coba yang bahasa Indonesia bisa mengartikan perbedaan antara kata-kata mewujudkan dan terwujudnya. Kalau visi itu berarti intinya ke terwujudnya kalau menurut saya. Ya, terima kasih. Ini alhamdulillah di sini kita punya guru bahasa Indonesia bisa menjelaskan antara terwujudnya sama mewujudkan itu bagaimana. Jadi supaya nanti kata-kata itu tidak rancu dan pas kita gunakan untuk visi. Terima kasih, tapi mohon maaf mungkin nanti kalau ada kesalahan di saat saya mengartikan antara mewujudkan dan terwujudnya. Kalau menurut saya untuk mewujudkan adalah suatu tindakan kita melakukan sesuatu sehingga hal itu bisa menjadikan hal yang nyata. Itu mewujudkan. Kalau terwujud adalah sesuatu yang sudah ada dan kita selaku guru hanya untuk membimbingnya. Kalau mewujudkan adalah kita merintis, memberikan suatu motivasi terhadap siswa. Bagaimana kita menjadikan siswa ini disiplin, kreatif terhadap pengembangan minat dan bakatnya. Tetapi kalau terwujud berarti sesuatu potensi sudah ada di sana. Jadi anak nanti yang akan meniru dari apa yang sudah ada di lingkungan sekolah kita. Itu menurut saya antara mewujudkan dan kata-kata terwujud. Berarti menurut Pak Bos sudah pas itu ya, mewujudkan itu. Kalau untuk kita memberikan visi atau visi terhadap lingkungan sekolah, untuk satu kata mewujudkan adalah satu hal yang tepat karena kita sebagai guru memberikan hal yang positif terhadap siswanya, memberikan karakter-karakter yang bagaimana kedepannya dia berkembang selaku siswa atau murid yang akan menghadapi atau pergantian dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Jadi intinya kata-katanya sudah pas gitu ya. Iya. Nah kemudian di situ ada kodrat alam dan zaman. Sebenarnya keren di kata-kata itu. Itu kalau kita mempelajari tentang filosofi KHD itu ada kata-kata seperti itu yang diutarakan oleh KHD. Nah ini perlu kita hapus atau tetap. Kalau menurut Pak Ahmad gimana Pak Ahmad? Silakan. Baik, dalam pemahaman saya dalam membuat visi ini mewujudkan murid bahasa kuliah disiplin kreatif, inovatif, berkolaborasi dan mempunyai minat dan bakat sesuai kodrat alam dan zaman. Nah saya pada
pada titik akhir zaman tidak ada masalah sebenarnya, karena memang yang kita inginkan adalah siswa-siswa yang memang mampu memiliki minat dan bakat sesuai dengan yang minat mereka, bukan Berarti kita hanya menuntut saja ya. Itu aja gitu kan. Ini kan sesuai dengan visi guru muda juga gitu kan. Tinggal lagi bagaimana memaniskan bahasanya, karena ada dan mempunyainya, yang mempunyai bagusnya apa gitu kan. Itu praktekkan saya saja. Mungkin itu. Kira-kira Pak Gus ada tambahan untuk kata-kata itu? Kalau kita baca dulu ya, mewujudkan murid berakhlak mulia, disiplin, kreatif, inovatif, berkolaborasi, dan mempunyai minat serta bakat atau gimana? Dan bakat sesuai kodrat alam dan zaman. Atau sudah pas kata-kata itu? Tadi ada sanggahan ya dari Pak Akmal bahwa ada kata yang kurang pas mungkin ya Pak Akmal di sana untuk kata mempunyai Dan mempunyai itu. Iya. Sebab kalau menurut saya, kalau kata mempunyai itu kita ganti dengan memiliki ya. Artinya sama, tetapi mungkin dalam sebuah penyampaian lebih luas terhadap kata-kata mewujudkan murid berakhlak mulia, disiplin, kreatif, inovatif, berkolaborasi, dan memiliki minat dan bakat sesuai kodrat alam dan zaman. Oke, boleh. mampu mengembangkan, Paus mampu mengembangkan minat dan bakat. Dan Mampu mengembangkan. gitu ya? Dan mampu mengembangkan minat dan bakat itu. Kolaboratif, dannya di antara memiliki itu ada dan itu Bu Rita tolong di. Kalau mampu berarti nggak perlu pakai memiliki lagi. Iya, kalau mampu nggak mengembangkan. Mewujudkan murid berakhlak mulia, disiplin, kreatif, inovatif, berkolaborasi, memiliki minat dan bakat sesuai kodrat alam dan zaman. Kayaknya lebih Kalau memiliki, mereka Ah. sudah memiliki. mampu mengembangkan. Coba memilikinya, iya. Mampu. Iya, karena dia kan sudah memiliki. Mengembangkan minat dan bakat. Iya. Mewujudkan murid berakhlak mulia, disiplin, kreatif, inovatif, berkolaborasi, mampu mengembangkan minat dan bakat sesuai kodrat alam. Kalau ditambah dengan serta bagaimana Pak Akmal di sana? Sertanya di mana? Mewujudkan murid berakhlak mulia, disiplin, kreatif, inovatif, berkolaborasi, serta mampu mengembangkan. Ya, Boleh. penting tidak boros ya. Tidak boros kata-kata. Dan mampu. Serta. Bagus dan kalau serta. Serta. Ser. Coba Dan dibuat. belum ada juga. Iya, enggak, kalau dan nanti akan beradu dengan mengembangkan minat dan bakat di sana. Dalam kata-katanya terlalu ada dua kata itu tidak efektif ya. Iya. Oke, mungkin itu silakan dikoreksi kembali. Iya. Kembali kepada berita tadi terhubung Iya. dengan mewujudkan. Kalau visi itu kan gambaran umum. Tentu ada kata kuncinya ya. Kalau yang sesuai yang Visi dipelajari. ya, mewujudkan dengan terwujudnya ini kan visi bukan misi. Visi. Karena kan ada rambu-rambunya kita ya. Atau sesuai yang kami pelajari kemarin, memang kalau mewujudkan itu adalah suatu prosesnya, Pak. Jadi kalau terwujudnya itu sudah sudah positif bahwasanya itu bakal terjadi. Kalau mewujudkannya masih berproses. Tadi kalau visi itu berarti kita tuh sudah yakin itu bakal terjadi. Jadi kalau yang kami pelajari kemarin itu terwujudnya. Ya. Visi kan gambaran umum yang ingin dicapai. Ya, kalau mewujudkan itu berarti kan tadi sudah Nanti Pak Us. mewujudkan di visi, ya di misi berarti. Berarti kalau Pak Us tadi mewujudkan itu artinya prosesnya kan. Nah, ini prosesnya yang kita visi itu
Berarti kayak sudah terjadi memang benar, itu yang kita harapkan itu yang terjadi. Itu beda antara mewujudkan dengan terwujud. Berarti untuk visi Terwujud. misinya mewujudkan. Bisa jadi. Ya. Oke. Baik, untuk misi berarti ada kata yang dirubah yaitu terwujudnya murid berakhlak mulia, disiplin, kreatif, inovatif, berkolaborasi serta mampu mengembangkan minat dan bakat sesuai kodrat alam dan zaman. Sementara untuk misinya kita berpatokan kepada kata mewujudkan. Karena tadi sudah diberikan penjelasan oleh Buta bahwa terwujudnya adalah sesuatu yang sudah ada dan kita mengembangkan. Ya, kalau mewujudkan adalah proses di mana kita akan menuju terwujudnya. Ya, oke, terima kasih Pak Rana. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dengan berkolaborasi bekerja bersama ya kita di sini jadi ada kesepakatan tentang kata-kata yang berkaitan sama visi. Nah, visi inilah nantinya ya minimalnya itu adalah bisa saya gunakan sendiri atau nanti kalau disetujui oleh pihak sekolah ya pihak sekolah itu bisa kepala sekolah, bisa guru, wali murid ya dan murid ya itu nanti bisa kita ubah. Nah, visinya adalah terwujudnya murid berakhlak mulia, disiplin, kreatif, inovatif, berkolaborasi serta mampu mengembangkan minat dan bakat sesuai kodrat alam dan zaman. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Namun kita masih ada lagi beberapa pertanyaan lagi yang ini nantinya juga akan kita bahas secara bersama-sama. Kita dulu silakan Ibu. Untuk menikmati hidangan. Tapi cantik hari ini. Hari kita. Enggak, saya tidak bisa bilang seperti itu. Sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan dan silakan menikmati, kemudian sambil mendengarkan paparan dari saya. Nah, kalau visi SMP Negeri 7 menurut saya masyarakat berkarakter dan berbudaya lingkungan. Nanti tinggal kita sepakati apakah kata-kata ini perlu kita ubah atau tidak. Itu nanti perlu rapat bersama begitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya ini nanti bisa Bu Mita ya, Bu Mita nanti kalau bisa diisi tadi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan seperti ini. Nah, setelah kita tadi mendapatkan kata-kata tentang visi, ya di sini kita akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang pertama adalah apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Jadi harus ada ya perubahannya seperti apa ini. Kemudian yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, ya, orang tua atau kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Berarti kita di sini ada bapak kepala sekolah dan ada guru. Di sini nggak ada orang tua. Berarti kita berdiskusinya antara guru dan kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, bentuk kegiatan apa yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Dan yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan prakarsa perubahan ini, bagaimana rancangan waktunya. Nah, ini yang harus kita selesaikan bersama-sama. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu. Silakan Pak Us dibagikan, nanti dibaca saja karena kartu yang
di belakang sudah habis, bisa dikumpulkan ke Bu Mita. Ya. Yang pertama adalah apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Visi sekolah yang tadi, ya, ya bisa. Iya Pak. Visinya tadi di apa ya, Bu Mita tadi ya? Atau diketik di sini Bu Mita, bisa Bu Mita. Soalnya apa? Iya. Iya. Visinya ya, terwujudnya murid berakhlak mulia, disiplin, kreatif, inovatif, berkolaborasi serta mengembangkan minat dan bakat sesuai kodrat alam dan zaman. Nah, di sini terus ada pertanyaannya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nanti langsung dibaca saja, kemudian nanti biar dikumpulkan ke Bu Mita untuk kertas catatannya dibaca, kemudian Bu Mita sekalian langsung ditulis saja. Ya, Pak Bu, silakan. Baik, pertanyaan pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Menurut saya, kalau untuk inisiatif perubahan pada sekolah yang dilakukan bersama, yaitu dengan melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam visi yang kita buat bersama. Terima kasih. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ya, yaitu kita bersama-sama merumuskan perubahan yang diinginkan sesuai yang tertulis di depan bersama sekolah, guru, komite, sehingga menemukan kesepakatan bersama mengenai apa yang kita wujudkan di tahun mendatang. Adapun di sini sudah dikatakan bahwa kesepakatan itu mewujudkan bagaimana mewujudkan murid yang berakhlak mulia. Kita bicarakan mungkin dengan membuat aturan bersama, disiplin juga bersama, kreatif, melakukan hal yang bermanfaat, inovatif, melakukan sesuatu yang baru, bekerja sama dengan guru, yang pihak-pihak yang berkepentingan, stakeholder, serta mengembangkan minat dan bakat, sekaligus kita menyusun apa sih yang akan dilaksanakan sekolah terhadap untuk mengembangkan minat bakat siswa sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah, salah satunya itu kolaborasi antara kedua sekolah berkesinambungan bersama-sama untuk mewujudkan visi dan misi. Itu keseluruhan. Berarti kalau guru di sini karena kita ini membimbing tadi sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, karena tujuan kita itu kan yang pertama tuh murid
berpihak kepada murid, berarti murid yang seperti apa kita inginkan otomatis gurunya dulu. Jadi gurunya itu harus benar-benar sesuai dengan dan berkompeten. Bagaimana cara mewujudkan murid itu otomatis misalnya minat dan bakatnya di mana kita harus tahu. Kemudian tadi ada inovatif dan kreatif, berarti gurunya harus lebih inovatif dan kreatif dengan cara bisa mengikuti workshop atau pelatihan cara mewujudkannya. Berarti lebih di gurunya dulu baru bisa mewujudkan murid yang kita harapkan. Itu inisiatifnya menurut saya. Terima kasih. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, dengan cara memberikan hal positif sesuai dengan visi sekolah, kan banyak yang sudah kita lakukan hal-hal positif di sekolah kita, terutama berkolaborasi sesama guru dan seluruh masyarakat yang ada di sekolah. Baik, itu tadi jawabannya ya. Tolong Bu kita ya ditulis dulu, nanti baru kita dapat simpulkan setiap satu pertanyaan itu kesimpulannya apa, Iya. Iya. Iya, kertasnya nanti dikumpulkan dalam bisa ditulis untuk nama yang menulisnya. Baik, yang kedua, pertanyaan kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kolaborasi kerjasama berarti apa saja dapat dilakukan? Pak, silakan. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yaitu dengan bekerja sama dan mendukung setiap kegiatan atau terhadap kegiatan yang ada pada rumusan visi sekolah tersebut. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi dan misi. Memang ini kita perlu mengadakan rapat bersama ini antara sekolah, guru, komite, siswa, guna membahas program-program sekolah ke depan, 1 tahun ke depan, sehingga kita mempunyai kesamaan visi apa yang akan kita wujudkan 1 tahun ke depan. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah, salah satunya yaitu berdiskusi. Makanya visi sekolah itu memang harus dihadirkan komite, dewan guru, orang tua, perwakilan orang tua, wali murid, sehingga mereka bisa mendukung, mereka yang jadi ikut sertakan di kolaborasi, mendukung apa yang telah menjadi visi sekolah, sehingga mereka mengetahui apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diinginkan dari pihak sekolah, sehingga tidak miskomunikasi karena sudah ada perwakilan. Mereka mengetahui, yang jelas berkolaborasi sebelum berdiskusi bekerja sama antara komite, orang tua, perwakilan, sehingga mereka bisa mengetahui visi sekolah itu seperti apa dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan
sekolah sehingga bisa mewujudkan atau bisa terwujudnya visi sekolah tersebut. Terima kasih. Ya, silakan. Baik, di sini nomor 2 ya. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Pastinya sebelumnya kita kalau di awal di awal tahun itu kan ada kita mengumpulkan orang tua. Nah, di sini pastinya mempunyai kesepakatan dalam bagaimana arah kita atau kesepakatan peraturan dalam perwujudan untuk kita dukung bersama. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Harus ada komunikasi dengan sekolah dan orang tua agar visi berjalan. Baik, nanti kalau bisa disimpulkan dari keseluruhan tadi disimpulkan. Jadi tidak berupa pendapat tapi sudah kesimpulan untuk pertanyaan yang ya Bu ini sudah kesimpulannya. Kalau tadi nggak apa-apa ada pendapat itu salah kemudian kan jadi satu hasilnya. Nah, baik untuk pertanyaan yang ketiga, bentuk kegiatan apa yang dilakukan guru di dalam bentuk kegiatan apa ya yang dilakukan oleh guru atau kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Misalkan ini ya masuk sekolah tepat waktu, misalkan itu termasuk bentuk kegiatannya ya. Kemudian mengajar dengan menyenangkan dan lain sebagainya itu adalah bentuk kegiatannya. Itu contoh saja. Tapi yang penting yang berada di pemikiran dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai, yaitu mengundang orang tua atau pihak tertentu dan kita berusaha memaparkan program kerja sekolah sehingga mereka dapat paham, mengerti dan mendukung kegiatan sekolah tersebut. Saya bacakan lagi ya untuk pertanyaannya, bentuk kegiatan apa yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Ya, kalau sudah tidak ada, kita masuk ke pertanyaan keempat. Ya, nanti yang sudah terjawab nanti bisa diberikan ke Bu Mita. Pertanyaan keempat yang terakhir, apa saja langkah konkret itu langkah nyata yang dilakukan untuk merealisasikan atau mewujudkan prakarsa perubahan ini? Kemudian bagaimana rancangan waktunya? Misalkan rancangan waktunya bisa 1 semester, bisa 1 tahun dan lain sebagainya. Saya baca lagi ya. Apa saja langkah konkret, misalnya langkah secara umum saja ya, yang dilakukan untuk merealisasikan prakarsa perubahan ini dan bagaimana rancangan waktunya? Langkah konkret yang bisa kita lakukan adalah menyusun program secara bersama-sama tadi.
dalam pembuatan visi dan misi contohnya. Kita undang komite, kita susun bersama visi dan misi kita serta tujuannya. Setelah menghasilkan itu, kemudian yang kita berusaha untuk melaksanakannya, dalam satu tahun kerja. Setelah itu kita mengevaluasi terhadap visi dan misi tersebut, apakah sudah berjalan atau belum, kemudian melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil dari evaluasi tersebut. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Menurut saya bahwa hal ini yaitu dengan melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan dan dibentuk program, baik itu dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Artinya bahwa program di sini apakah terbentuk dalam 1 semester ataupun 2 semester, atau artinya bahwa dalam program masa kerja 1 semester ataupun 2 semester, yaitu 1 tahun dan 6 bulan yang akan kita laksanakan. Terima kasih. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Berarti kita menyusun, benar kata tadi, menyusun program dulu apa saja yang kita butuhkan untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian kalau sudah kita lakukan jangka waktunya misalnya 1 semester, kemudian kita evaluasi dan kita refleksi mana kelebihan yang kita pertahankan dan kekurangannya, itu yang kita perbaiki. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sudah menjawab dari 4 pertanyaan yang berkaitan sama mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Bu, kita sudah selesai untuk hasil kesimpulan dari pertanyaan nomor 1, nomor 4 beserta jawabannya. Baik Pak, untuk mendiskusikan tentang inisiatif bagaimana perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi sesuai dengan pertanyaan dari soal yang pertama sampai dengan yang terakhir. Jadi langkah yang pertama adalah dengan cara menentukan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai visi sekolah dengan melaksanakan rapat, kemudian juga mengumpulkan selain guru juga adanya keterikutsertaan dari semua warga sekolah, ada juga murid. Kemudian setelah mendapatkan hasil tadi, kemudian dilaksanakan dan menyusun program dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, misalkan yang disebutkan oleh Bu Ita tadi dalam jangka waktu 1 semester. Dan setelah dilakukan, kemudian dilakukan evaluasi apakah kegiatan yang ataupun perubahan yang dilakukan itu sudah berjalan sesuai dengan kesepakatan di awal atau belum. Kalau belum, nanti bisa dicarikan solusi bagaimana untuk meningkatkan di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah sangat super ya di dalam berdiskusi untuk menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan visi. Nah, kemudian sebelum nanti ada penguatan dari Ibu pengajar praktek, Ibu Sri Winarni, saya akan mengulas sedikit saja tentang alur baca. Untuk alur baca ini adalah salah satu juga untuk bagaimana langkah-langkah ya untuk membuat atau menuliskan visi. Nah, langkah-langkahnya ini
Ini sebagai gambaran atau contoh saja di tugas kami ketika pada saat tugas kelompok, ya. Jadi kami membuatnya sangat simpel, ya. Mewujudkan karakter siswa yang religius. Cuma religius kalau di profil pelajar Pancasila itu hanya 1 poin saja, sehingga yang 5-nya nggak masuk. Namun kemarin cuma gambaran saja yang sudah diutarakan oleh Pak Fasilitator, ya, itu bahwasanya boleh 1 saja dimasukkan, boleh 2, boleh keseluruhannya. Semakin banyak dimasukkan maka semakin sempurnalah visi tersebut. Nah di sini ada, ya, bagja itu berupa singkatan, ya. B itu adalah 2 pertanyaan. Ya, pertanyaan utamanya misalkan seperti ini, ya, bagaimana upaya kita sebagai calon guru penggerak dapat membentuk karakter siswa yang religius, ini misalkan seperti ini. Kemudian di sini ada tindakan atau pendidikan, ya, bagaimana berdiskusi dengan rekan sejawat boleh, dengan kepala sekolah boleh, dan lain sebagainya. Ini ada contoh saja. Nah setelah itu kita lihat lagi. Nah, A-nya itu adalah ambil pelajaran, ya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya discover, ya. Nah, diambil pelajaran ini, ya. Nah, ini masih alurnya masih sama, ya, berkaitan sama visi yang di atas tersebut. Apa upaya yang akan dilakukan dalam penanaman pembentukan karakter siswa yang religius? Karena tadi kata-katanya yang di visi itu adalah religius. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, bebas kita membuat sebuah pertanyaan, mau 1, 2, atau 3. Ini hanya sekedar contoh. Kemudian tindakannya, ya, pemberian pembelajaran tentang nilai-nilai moral. Jadi kita memberikan pembelajaran tentang nilai-nilai moral. Ada akhlak di situ, sopan santun, adab dan lain sebagainya. Kepada siapa? Kepada siswa kita. Nah ini ambil pelajarannya seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya, yang G-nya itu adalah gali mimpi, ya. Nah di gali mimpi itu kan dalam bahasa Inggrisnya adalah dream, ya. Tentu kita punya mimpi seperti visi tadi itu, mimpi kita itu. Nah, pertanyaannya ini karena kaitan dengan tugas saya sebagai CGP, ya. Apakah kegiatan keagamaan di sekolah tersebut yang CGP lakukan sudah memacu partisipasi siswa dalam menambah nilai religius? Nah, ini, ya. Kalau di sini bisa jadi kita guru, gitu. Nah kemudian, ya, tindakan atau penyelidikan bisa memantau, ya, mendampingi serta ikut serta dalam kegiatan siswa. Ikut serta berarti kita siswa ngaji, kita juga ikut ngaji. Kalau mau mantau saja siswa ngaji, kita hanya nengok-nengok saja. Siapa yang nggak ngaji cuma begitu. Tapi sejujurnya sebaiknya kita juga ikut serta menjadi contoh di dalamnya. Kemudian, ya, yang J itu adalah jabarkan rencana, ya. Tadi kan bagja, yang J-nya itu adalah jabarkan rencana, nah, atau desain. Nah di jabarkan rencana ini, ya, saya membuat pertanyaan seperti ini. Hal-hal apa saja yang dapat mewujudkan siswa dalam mencapai nilai-nilai religius tersebut? Kemudian tindakannya apa? Ini seperti ini. Ya, karena rencana berarti harus ada menyusun jadwal, ya, ini program kegiatan. Kemudian, ya, memulai dan mengakhiri kegiatan ini sudah mau cara menyusunnya. Berarti ada berdoa sebelum memulai pelajaran, sudah selesai, ya. Kemudian memberikan teladan yang baik, bertutur kata yang baik, ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting itu adalah atur eksekusi. Kita hanya merencanakan tapi nggak mengatur eksekusi juga percuma, ya, gitu. Ada rencana berarti atur eksekusi. Nah di atur eksekusi inilah, ya, kompetensi kita ini dipertaruhkan. Mampu nggak kita dari rencana tersebut kemudian kita mengaplikasikan di sekolah kita. Nah di sini
pertanyaannya, ya, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan rencana kegiatan yang mengarah pembentukan karakter siswa yang religius? Tentunya kalau saya sendiri mungkin tidak sanggup. Dan saya perlu apa? Perlu dukungan dari apa Bapak Ibu sekalian. Ya, karena beban itu kalau dipikul sendiri maka kita tidak bisa untuk mengangkatnya. Tapi kalau kita pikul bersama-sama, insya Allah kita bisa mengangkatnya. Dengan cara apa? Berkolaborasi, bekerja sama. Yang pertama bisa dengan teman sejawat, ya seperti saya sama Bu Mita. Ya, saya percayakan mobilnya ke Bu Mita itu. Ya, itu salah satunya seperti itu. Kemudian dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan guru penggerak, alhamdulillah kita sudah punya 3 guru penggerak, dengan siswa, ya, dan juga bisa nanti dengan orang tua kalau berkaitan dengan hal yang lain. Nah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon nanti ada penguatan dari Ibu Sriwinani, ya, selaku pengajar praktek saya untuk CGP angkatan 10. Apabila ada kekurangan dan juga kata-kata yang tidak sopan, saya memohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ahmad Jiji Nurhadi SP yang sudah memandu diskusi dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Selanjutnya kepada Ibu Sriwinani SPDGR selaku pengajar praktik pada guru penggerak Kabupaten Merangin, disilakan untuk memberikan penguatan terhadap diskusi yang baru saja dilaksanakan. Terima kasih atas waktunya. Sedikit penguatan daripada pembahasan visi. Saya selaku pengajar praktik itu tidak ada yang mengatakan salah, benar, betul, tidak. Yang ada hanyalah kita pendidikan guru penggerak itu telah belajar membuat bagaimana visi untuk diri sendiri sebagai pendidik. Dan proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama sejawat dan kepala sekolah. Nah, di sini di sekolah ini memiliki 4 guru penggerak yang biasanya visi itu yang membuatkan hanya segelintir orang. Oh, ternyata, dan itu pun tidak berdasar, hanya berdasarkan dengan keinginan daripada ingin saya adalah lingkungan ini, tapi kita tidak tahu keinginan apa yang ada pada warga sekolah. Maka dari itu dalam pendidikan guru penggerak ini di sini sudah ada 4 guru sebagai guru penggerak. Maka bisa untuk kemajuan SMP Negeri 7 Merangin ini kolaborasi antara guru penggerak lainnya untuk mengembangkan visi yang ada di SMP Negeri 7 Merangin ini sesuai dengan sekolah yang berpihak kepada murid, sesuai dengan keinginan warga sekolah. Nah, mudah-mudahan sedikit penguatan dan gambaran bagaimana cara kita membuat visi sekolah ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan kata saya yang janggal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Sriwinani SPDGR yang sudah memberikan penguatan dan alhamdulillah diskusi untuk aksi nyata pada visi guru penggerak yaitu Bapak Rahmat Jiji Nurhadi SP CGP Angkatan 10 Kabupaten Merangin dapat berjalan dengan lancar dan berakhirnya pada rangkaian acara pagi hari ini, maka berakhir pula lah acara pada kesempatan hari ini. Saya selaku pemandu acara pada kesempatan ini mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri
Ya, ini mau sambil Pak. Anu linknya keluar. Link nggak sama. Anu SK-nya melalui link, jadi nggak tahu, nggak langsung dibagi di sana. Anu, bukan di sini.